Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di File 21. Anda ngelihat judulnya ya, ataupun melihat thumbnailnya, itu judulnya kan Dancing Plague 1518. Wabah teraneh yang membuat penderitanya menari sampai mati 6 hari berturut-turut. Kok bisa ya? Jadi dengan berkembangnya dunia ICT seperti sekarang, yang memungkinkan kita untuk menggali informasi-informasi yang lebih luas tentang sejarah masa lalu umat manusia. Seperti informasi tentang Dancing Plague ini. Kalau kita tidak mengenal internet, rasanya kecil kemungkinan kita untuk mengetahui tentang Dancing Plague 1518 ini. Anda lihat video di belakang saya, ya? Video orang-orang yang sedang menari. Tapi tentu saja saya tidak akan membahas tentang gerakan tarian yang ada di dalam video itu. Tapi saya akan membahas tentang The Dancing Plague atau wabah menari yang terjadi pada tahun 1518 yang disebut sebagai wabah teraneh di dunia. Bayangkan, saat itu mendadak orang banyak menari tanpa henti berkeliling begitu, sebagian bahkan disebut sampai meninggal dunia saat itu. Jadi saking lamanya mereka menari, kemudian mereka sampai meninggal. Karena penasaran, maka saya pun mencoba melakukan pencarian untuk mendapatkan informasi tentang wabah The Dancing Plague 1518 ini ke berbagai sumber yang ada di internet maupun buku-buku. Walau saya kesulitan mencari informasi yang lengkap karena hanya sedikit referensi tentang hal ini. Dan juga karena hal ini terjadi mungkin terlalu lama ya, sudah dari abad ke-14, lama sekali. Dan akhirnya inilah yang saya dapatkan tentang The Dancing 1518. Jadi ceritanya begini nih. Dimulai pada bulan Juli tahun 1518 di Strasbourg, Prancis. Seorang wanita bernama Frau Toffee, saya tidak tahu pronouncing-nya seperti apa. Dia keluar dari rumahnya dan kemudian secara tiba-tiba dia mulai menari. Kejadian ini awalnya membuat orang-orang di sekitarnya itu merasa terhibur. Lalu mereka mulai mengerumuni gitu ya, si Frau ini yang sedang menari. Ya tidak dijelaskan jenis tarian apa yang dia lakukan, tapi yang jelas dia bergoyang badannya sambil menari-nari begitu. Tapi masalahnya, Frau itu menari tanpa bisa berhenti. Dan konon katanya, Frau telah menari selama 6 hari berturut-turut. Memang ketika malam hari, dia beristirahat, tidur gitu ya. Namun pada keesokan harinya, ia kembali menari sampai kakinya bengkak-bengkak berdarah-darah. Anehnya, tidak hanya Frau yang mengalami kejadian aneh tersebut. Diperkirakan ada sekitar 400 orang yang mengalami hal serupa. Sejak itu, menari massal pun tidak lagi menyenangkan, namun menghadirkan sebuah ketakutan dan kengerian. Lalu apa penyebabnya? Penyakit ini atau wabah ini bisa terjadi pada saat itu. Dokter-dokter saat itu menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah adanya pendarahan di otak mereka yang terlampau panas. Mereka dikumpulkan dan tetap dibiarkan menari hingga berakibat fatal. Sebagian menganggap bahwa peristiwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Jumlah kematian maupun berapa banyak orang yang menari saat itu tidak tercatat secara pasti jumlahnya. Wabah aneh ini bahkan terjadi di masa sebelumnya, yaitu pada abad ke-7 dan muncul lagi di abad ke-15 dan ke-16. Berarti ada 3 periode tentang wabah ini terjadi. Pada tahun 1374 di Rhineland, Jerman, terjadi juga wabah serupa yang dicatat oleh seorang penulis medis bernama Justus Friedrich Karl-Hecker. Jadi mereka itu saat itu membentuk lingkaran dan berpegangan tangan. Gitu ya. Tampaknya mereka kehilangan kontrol indera. Terus menari berjam-jam bersama-sama sampai rebah ke tanah karena kelelahan. Tulisnya, setelah lelah dan istirahat, mereka menari lagi dan begitu seterusnya. Para ilmuwan modern mencoba mengungkapkan apa penyebab wabah menari tersebut. Sebagian ilmuwan meyakini bahwa wabah tersebut adalah sebuah masalah psikologi terkait tekanan hidup. Misalnya, merebaknya kelaparan atau penyakit pada masa itu. Maka terjadilah sebuah histeria massal seperti Dancing Plague ini. Seorang sosiolog, Alan Kirchhoff, dalam bukunya Mass Psychogenic Illness, A Social Psychological Analysis, 1982, mengatakan, dengan kedatangan zaman kegelapan, merebaknya episode psikogenik massal menjadi lebih sering. Adapun penjelasan lainnya adalah bahwa para penari itu diduga memakan jamur yang mengandung LSD. Namun demikian,
Setahu kami, efek LSD biasanya hanya berlangsung 24 jam. Sedangkan yang mereka lakukan adalah berhari-hari, 6 hari berturut-turut, bahkan ada yang lebih, sampai mereka meninggal. Tidak sadarkan diri dulu, kemudian mereka meninggal. Itulah tadi artikel yang berhasil kami kumpulkan, walaupun tidak terlalu memuaskan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan Anda dalam mengenal sejarah-sejarah kelam kehidupan umat manusia pada masa lalu. Sampai jumpa di video-video, artikel-artikel, dan tulisan-tulisan lainnya di File 21. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.